Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Wa bi sahbi sadri wa yasri amri wa hlul datam lisani qawli wa bi zidna ilman wa zukna fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin. Alhamdulillah, kita sekarang lanjut ya. Bahasan kita itu menanjak pada bahasan selanjutnya adalah mengenai syarat jual beli. Ya. Disebut syarat karena dia adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya jual beli, atau kalau dalam bahasa fikih disebut syarat in'iqad, syarat keberadaan. Artinya ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka yang namanya jual belinya kemudian bermasalah. Jual belinya rusak, bisa jadi bahkan sampai batal gitu ya. Jadi yang namanya syarat jual beli ini harus menjadi perhatian ya. Apa saja syarat jual beli? Nah, syarat jual beli gampangnya ada 4 macam ya. Ada 4 macam. Yang pertama adalah transaksi jual beli itu sendiri. Transaksi jual beli itu sendiri. Yang pertama itu harus ada. Yang kedua adalah adanya tempat. Ya. Tempat transaksi. Yang ketiga adalah objek transaksi. Yang keempat adalah pelaku transaksi. Ya. Jadi syarat sah jual beli ini harus meliputi 4 hal ini. Dan ini bukan syarat yang bisa ditawar. Ya. Ketiadaan salah satunya menyebabkan jual beli cacat, rusak, atau bahkan nggak bisa disebut sebagai jual beli sama sekali ya. Tempat jual beli ada, objek yang diperjualbelikan ada, pelakunya ada, tapi nggak ada transaksi. Terjadi jual beli nggak? Nggak. Nah, tempatnya ada, barangnya ada, dipaksakan transaksi, nggak ada pelakunya, bisa jalan nggak? Nggak juga itu. Atau tempatnya ada, pelakunya ada, dipaksakan transaksi, nggak ada barangnya, juga nggak jalan. Maka keempat syarat ini menjadi, kalau dalam istilah fikih disebut sebagai syarat in'iqad, syarat yang mengunci keabsahannya ya, mengunci keabsahan mengenai jual beli itu sendiri ya. 4 hal ini ya, 4 hal ini. Nah, keempat hal ini nanti kita akan bahas ya. Untuk masalah transaksinya kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Transaksinya bentuknya adalah ijab kabul. Ya, transaksi bentuknya adalah ijab kabul. Itu kita sudah bahas di bahasan yang lalu. Seperti apa ijab kabul, bentuknya, macamnya, sigatnya, termasuk berbagai hal yang terkait dengan ijab kabul. Sekarang kita akan mencoba memperdalam dari sisi tempat transaksi. Ya, tempat transaksi seperti apa? Nah, dalam istilah fikih ya, yang namanya tempat transaksi ada disebut istilah satu majelis. Ya, satu majelis. Ya, satu majelis. Apa yang disebut satu majelis? Nah, ada ulama yang berpendapat seperti ulama Hanafi dan ulama-ulama yang lain juga banyak yang berpendapat yang disebut satu majelis adalah ketemu langsung. Jadi yang namanya jual beli adalah ketemu langsung. Itu ya.
Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Nah, yang namanya jual beli satu majelis artinya satu tempat yang sama. Satu tempat yang sama. Nah, gimana kalau nggak bisa tempat yang sama? Nah, kita ini sudah dalam kondisi yang berbeda teknologinya, berbeda caranya. Maka ya para ulama kemudian juga bukan merevisi, tapi kemudian memberikan gambaran, ya. Mereka kemudian beristihad lebih jauh bahwa yang disebut satu majelis adalah adanya kesinambungan antara ijab dengan kabul. Ya, ijab dan kabul itu dilaksanakan pada satu tempat yang saling mengetahui, gitu kan? Dan itu tidak dijeda. Tidak kemudian misalnya ya satu ijab saya jual barang ini. Nah, kemudian baru dijawab 1 jam kemudian. Nah, itu tidak disebut satu majelis. Meskipun ketemu, ya, meskipun ketemu, tawar menawar, yang satu itu saya jual deh harga sekian, yang satu baru jawab 1 jam kemudian, itu nggak disebut sebagai satu majelis. Ya, jadi satu majelis artinya memang ada kesepahaman antara penjual dengan pembeli untuk satu transaksi itu, ya. Mereka itu dalam kondisi yang memang tidak dijeda dengan hal yang lain. Bukan berarti seperti akad nikah kan itu ya. Kadang-kadang seperti balapan. Ya, saya terima nikahnya bla 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 harus nggak boleh ada jeda gitu ya. Seakan-akan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu ya. Tidak harus seperti itu. Tapi yang dibutuhkan adalah bahwa itu tidak kemudian dimasukkan di antara akad tadi adalah aktivitas lain. Ya. Saya jual barang saya dengan harga sekian. Belum dijawab, gimana kabarnya keluarga? Ya. Nah, ini yang nggak boleh, gitu ya. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar ada jeda, ngambil napas, gitu, mikir sebentar, nggak ada masalah. Ya. Ini yang disebut satu majelis. Ya. Satu majelis pada zaman dulu mau nggak mau harus ketemu. Nggak bisa satu majelis nggak ketemu. Ya. Zaman sekarang kita sudah zaman yang canggih. Ya, para ulama kemudian beristihad gimana dengan jual beli lewat telepon. Masuk satu majelis enggak? Nah, para ulama kemudian beristihad bahwa itu tetap dianggap sebagai satu majelis. Ya. Dianggap sebagai satu majelis. Kenapa? Karena penjual dan pembeli saling mengetahui. Dan keduanya bisa bertransaksi berijab kabul pada tempat, pada kondisi yang sama, pada ruang meskipun ruang virtual, tapi ruang virtual yang sama, dan itu bisa berkesinambungan. Setelah ijab bisa langsung kabul. Zaman dulu nggak mungkin, kecuali ketemu. Nggak mungkin yang satu ijabnya di Mekah, yang kabulnya di Madinah. Ya, informasi baru sampai 4 hari kemudian. Nggak mungkin. Tapi sekarang bisa pada waktu yang sama. Ya, bisa pada waktu yang sama. Sehingga melalui telepon itu boleh, melalui video call juga nggak masalah. Itu tetap dianggap sebagai satu majelis. Ya, tetap dianggap sebagai satu majelis. Jadi definisi satu majelis adalah di situ ada memungkinkan penjual dan pembeli saling mengetahui satu sama lain dan bisa melakukan ijab kabul tanpa ada hambatan dan tanpa ada jeda. Ya, ada jeda ini maksudnya bukan jeda dalam hitungan waktu, tapi jeda kegiatan lain. Ya, itu yang dimaksud dengan satu majelis. Sehingga tempat transaksi memungkinkan di mana saja, termasuk juga ya sekarang ini adalah seperti di toko online. Ya, toko online itu tetap kita hitung satu majelis dan cara ijab kabulnya adalah urfiyah, mengikuti kebiasaan. Kalau kita klik beli, nah gitu ya, kita klik beli di toko online, itu sebenarnya kita sedang melakukan ijab kabul. Kenapa? Kita menetapkan saya beli ya, gitu kan. Mereka confirm, itu berarti dijawab iya, kan gitu ya. Padahal confirmnya itu bisa jadi butuh waktu, nggak selalu saat itu juga, detik itu juga. Tapi kan itu tidak dijeda dengan kegiatan lain, gitu ya. Tidak dijeda dengan kegiatan lain. Nah, maka kemudian jangan kita aneh kalau ada juga yang berpendapat mengharuskan jual beli ketemu.
Sehingga orang yang berpendapat seperti ini maka otomatis melarang, mengharamkan jual beli online. Ambil pendapat itu silahkan, gitu ya. Tapi ulama sudah memudahkan, sudah beristihad. Ya, jual beli online silahkan, perbolehkan. Jual beli melalui telepon juga dipersilahkan, nggak ada masalah. Yang pasti adalah satu majelisnya itu kesinambungan antara ijab dan kabul, akad itu harus diperhatikan. Ya, kesinambungan antara ijab dan kabul harus diperhatikan. Itu yang ditekankan dalam definisi satu majelis. Ya. Yang kedua adalah objek transaksi. Ya, objek transaksi. Apa saja yang harus diperhatikan dalam objek transaksi? Ya. Kita bicara mengenai barang atau benda yang ditransaksikan. Kembali seperti bahasan awal kita, yang namanya jual beli dalam Islam, al-bai', ya, itu meliputi jual beli, menukar uang dengan barang, dan meliputi barter. Menukar barang dengan barang, itu juga masuk definisi jual beli dalam Islam, al-bai'. Dalam bahasa Indonesia dibedakan, tapi kita dalam Islam itu disamakan, tukar menukar barang itu tadi. Nah, objek transaksi itu juga punya syarat yang mengikat. Ya, jadi ada syarat jual beli, harus ada objek transaksi. Nah, objek transaksi minimal, ya minimal itu punya 4 syarat. Ya, minimal punya 4 syarat. Ya. Yang pertama, ya, apa saja? Yang pertama, barangnya harus ada. Nah, ya. Jadi syarat barang yang mau ditransaksikan, pertama syaratnya barangnya harus ada. Ya. Sehingga tidak boleh menjual barang yang barang itu masih kira-kira. Ya. Kalau dalam fikih itu biasa yang dicontohkan, ya yang dicontohkan adalah menjual hewan yang masih ada dalam kandungan. Kalau di fikih biasanya gitu ya, menjual hewan yang ada dalam kandungan itu nggak boleh. Kenapa? Barangnya bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Kenapa? Ya karena belum dilahirkan. Bisa jadi kemudian ketika dilahirkan mati kan gitu ya. Atau menjual buah yang buahnya itu belum berbuah. Nah, itu juga nggak boleh. Saya jual mangga, mana? Nanti nunggu panen. Ya. Atau sama juga kalau dalam kita itu ya, misalnya kondisi faktual kita adalah menjual beras atau menjual padi, menjual hasil panen padahal belum musim tanam. Ya, ada nggak yang kayak gitu, Pak? Nggak ada. Nah, alhamdulillah nggak ada. Jadi kita masih agak-agak lempeng ya dibanding orang-orang zaman jahiliyah. Jadi perilaku seperti ini dilakukan oleh orang zaman jahiliyah. Ya, mereka melakukan transaksi yang ajaib. Barangnya belum kelihatan, barangnya belum ada, barangnya belum pasti, itu sudah ditransaksikan. Gitu ya. Sudah ditransaksikan. Gitu ya. Atau misalnya kita punya sesuatu yang memungkinkan, baru mungkin ya kita dapat gitu. Tapi kemudian sudah diperjualbelikan. Nah, yang seperti itu juga nggak boleh. Gitu. Misalnya kita baru ada info nanti kayaknya bisa dapat hadiah sepeda motor. Nah, sepeda motor belum pasti, barang belum datang gitu, sudah diperjualbelikan. Nah, ini nggak boleh. Sehingga kategorinya yang namanya barang yang mau diperjualbelikan, syaratnya barangnya harus ada. Bukan barang yang gaib, bukan barang yang kira-kira, bukan barang yang baru diangen-angen. Gitu ya, bukan seperti itu. Meskipun demikian, nah ini sebenarnya ada pengecualian. Ya. Ada pengecualian. Pengecualian apa? Nanti kita akan masuk lebih detail. Ada yang namanya jual beli istisna dan jual beli salam. Ya. Apa itu jual beli istisna dan jual beli salam? Jual beli istisna dan jual beli salam adalah jual beli berdasarkan pesanan. Bahasa sekarang apa? PO. Nah, gitu ya, PO. Ya, bahasa sekarang PO.
Seperti apa istisna dan salam? Adalah orang yang membeli dengan uang terlebih dahulu, barangnya belakangan. Itu disebut jual beli istisna. Nanti akan diberikan batasan barang apa yang boleh dan barang apa yang tidak boleh. Ya, artinya barangnya belum ada. Jual beli istisna dan jual beli salam itu barangnya belum ada. Bedanya di mana? Bedanya adalah yang satu ini barangnya memang sudah jadi, artinya barangnya punya spesifikasi tertentu. Ya, barangnya punya spesifikasi tertentu yang itu misalnya produk pabrikan. Motor, laptop, handphone, yang seperti itu kan jelas spesifikasinya. Ya, istisna itu dikata asina, ya, barang produksi. Nah, yang seperti itu kan bisa dijual berdasarkan spesifikasi. Mesin motor, gitu ya, PO motor, itu boleh. Atau jual beli salam. Kalau jual beli salam, gitu, itu jual beli yang barangnya harus dibikin dulu, barangnya belum ada. Contoh, ya, paling gampang adalah beli pakaian ke tukang jahit. Udah ada belum? Belum. Gitu ya. Beli lemari ke tukang kayu. Belum ada. Ya, bahkan ya kalau mau contoh di sini misalnya mimbar masjid. Ketika kita beli barangnya udah ada belum? Belum kan? Kita pesan kan? Ya, kita pesan. Itu boleh. Gitu. Itu boleh seperti itu. Jadi klausul barangnya harus ada, itu klausul umum. Ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. Nah, pengecualian ini nanti akan ada bahasan sendiri. Ya, ada bahasan sendiri mengenai syarat dan rukunnya dan batasannya, gitu ya. Mengenai istisna. Atau yang seperti kalau setiap lebaran ada yang PO kue lebaran. Apakah ketika dia jualan barangnya sudah ada? Belum, kan gitu ya, pesan dulu. Nah, yang seperti ini boleh? Boleh. Ya. Boleh. Jadi secara umum yang namanya jual beli barang harus ada, kecuali nanti masuknya jual beli dengan pemesanan yang disebut istisna atau salam. Nanti itu ada bahasannya sendiri. Tapi untuk sekarang kita pelajari dulu keumumannya. Ya, kita pelajari dulu keumumannya. Ya. Yang kedua, nah ini kedua. Ya, yang kedua barangnya harus bernilai. Nah, syarat yang kedua, barangnya harus barang yang bernilai. Nah, apa yang disebut barang bernilai ini sebenarnya ada di pelajaran pertama kita mengenai definisi harta. Bahwa yang disebut bernilai adalah harta. Sesuatu yang menurut manusia itu menarik dan memiliki nilai guna, ya, memiliki manfaat, memiliki nilai, itu dianggap sesuatu yang bernilai atau disebut juga sebagai harta. Nah, sesuatu yang tidak bernilai, sesuatu yang tidak bermanfaat, gitu ya, maka itu tidak bisa diperjualbelikan, tidak sah diperjualbelikan. Ya. Contoh, kalau dalam Islam itu mengatur yang namanya bangkai, yang namanya darah itu tidak dianggap bernilai. Kenapa? Karena itu bukan harta. Ya, jadi harta adalah kepemilikan yang memang itu memiliki nilai. Ya, sesuatu yang memiliki nilai yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, yang tentu pemanfaatannya sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Maka ketika kita bicara yang namanya bangkai, yang namanya darah, yang namanya khomer, itu bukan benda yang bernilai. Di mata Allah itu benda yang nggak ada nilainya. Sehingga dia termasuk yang tidak sah. Ini kalau kita bicara hukum jual belinya, itu termasuk yang tidak sah melakukan jual beli dengan barang yang seperti tadi. Kan gitu ya. Gimana misalnya dengan barang yang kemudian agak-agak abu-abu? Contoh apa? Perhiasan. Batu akik. Boleh nggak diperjualbelikan? Termasuk barang yang bernilai enggak? Ya, itu termasuk barang yang bernilai. Boleh diperjualbelikan, enggak ada masalah.
Ya, nilainya adalah nilai perhiasan. Ya, nilai perhiasan. Dalam Islam itu boleh ya, diperjualbelikan karena dia dihitung sebagai perhiasan. Gimana dengan barang-barang misalnya contoh yang kemudian jadi masalah. Ini kembali lagi kita membahas dari sisi khilafiyah fikih ya. Contoh misalnya alat musik. Boleh nggak menjual alat musik? Nah, kembali lagi tergantung dari pendapat mana yang digunakan. Kalau yang digunakan adalah pendapat yang melarang bermain musik, maka menjual alat musik bagi orang tersebut itu nggak boleh. Tapi bagi orang yang mengambil pendapat boleh memainkan alat musik, ya, seperti keumuman di negeri kita. Di negeri kita di Indonesia rata-rata menggunakan mazhab Syafi'i, ya, atau menggunakan pendapat MUI itu tidak melarang penggunaan alat musik. Maka secara umum di kita jual beli alat musik juga termasuk yang diperbolehkan karena dianggap punya manfaat. Ya. Ya, dianggap punya manfaat. Nah, gimana kalau barang itu nggak punya manfaat atau cenderung kepada kerusakan? Nah, maka ketika kita menjual sesuatu, nah ini bahasannya, kita harus juga tahu apakah barang yang kita jual ini cenderung kepada perbuatan maksiat atau enggak. Ya, ini masuk di sini. Contoh, misalnya ada penjual pisau dan golok. Boleh nggak jualan pisau, jualan golok? Boleh, insya Allah boleh, nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba ada datang preman, teriak-teriak, saya mau bunuh si Anu, saya mau bunuh si Anu. Datangin ke lapak kita, mau beli golok. Boleh nggak kita jual golok ke dia? Gitu ya. Boleh nggak kita jual golok ke dia? Nggak boleh. Gitu. Nah, artinya kemudian kita punya yang namanya ghalabatuzon. Ghalabatuzon itu prasangka kuat bahwa barang yang kita jual itu akan digunakan untuk maksiat. Contoh, jualan lem. Ya, boleh nggak jualan lem? Tapi yang datang itu kemudian anak-anak yang sambil nggak keruan, sambil fly, sambil teler gitu ya. Boleh nggak jual ke mereka? Nggak boleh, gitu ya. Atau yang seringkali, ini mohon maaf ya, yang seringkali nggak disadari, ya, adalah para penjual pakaian, terutama pakaian perempuan. Ya, terutama pakaian perempuan. Misalnya yang jual rok, jual daster. Yang datang adalah perempuan yang tidak menutup aurat. Kira-kira daster itu bakal dipakai di dalam rumah atau di luar rumah? Nah, boleh nggak kita menjual seperti itu? Atau penjahit. Ya, ini mohon maaf ya, contohnya penjahit lagi. Kenapa? Karena ini kasus yang dulu sempat jadi masalah. Misalnya seorang penjahit dapat pesanan, ya, baju kerja yang tidak menutup aurat. Boleh nggak? Ya. Kira-kira kalau baju kerja dipakai di dalam atau di luar? Di luar. Artinya ketika kita mengetahui bahwa barang tersebut kemungkinan besarnya dipakai untuk maksiat, maka transaksinya pun juga jadi masalah. Maka yang seperti itu harus dihindari. Nah, ekstrimnya seringkali saya mencontohkan, jualan pakaian yang paling aman justru jualan pakaian dalam. Kenapa? Sampai hari ini kita belum lihat orang pakai pakaian dalam keluar rumah ya. Nggak ada resiko, gitu ya, nggak ada resiko, gitu ya, nggak ada resiko. Tapi kalau misalnya yang jual kerudung itu kan malah lebih aman, gitu ya, nggak ada masalah. Tapi kalau jual pakaian yang punya resiko tadi, itu memang harus dari kitanya harus hati-hati. Ya, dari kitanya harus hati-hati, gitu ya. Itu berlaku bukan hanya untuk pakaian, tapi untuk semua hal yang memang punya potensi disalahgunakan. Ya. Yang punya potensi disalahgunakan. Nah, sehingga kita harus kembalikan lagi barang tersebut memang memiliki nilai. Yang disebut memiliki nilai adalah barang tersebut memang oleh Allah ditetapkan sebagai sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang kemudian membawa kepada keharaman. Gitu.
Ya. Nah, inilah yang kita sebut memiliki nilai. Yang ketiga adalah barang tersebut dimiliki oleh penjual. Ya. Barangnya dimiliki oleh orang yang menjual, sehingga tidak sah ya kita minjem motor kita jual. Nggak boleh, gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi yang namanya dimiliki ya itu juga menjadi syarat bahwa barang yang mau diperjualbelikan itu memang posisinya adalah kepemilikan. Kenapa? Karena berjual beli adalah memindahkan kepemilikan. Ya, memindahkan kepemilikan. Nah, boleh nggak menjual barang yang tidak dimiliki? Ternyata ada pengecualian. Ya. Ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Ya. Pertama, orang yang mewakili. Ya, jadi ada orang punya barang, ada wakilnya. Tolong dong jualin barang saya. Punya wakil atau bukan? Bukan. Tapi dia punya hak untuk menjual? Punya. Ya. Jadi kecuali dia posisinya sebagai wakil. Ya. Atau sebagai orang yang diamanahkan, bahasanya gitu ya. Atau orang yang dikuasakan. Contoh, ya, orang yang jualan motor di dealer motor. Apa motornya punya si sales? Bukan, gitu ya. Bukan. Tapi apakah dia mendapatkan amanah untuk menjual? Iya. Nah, yang seperti itu, maka harus hati-hati ketika ada yang menjual atas nama kantor. Jangan-jangan barang kantor yang dia jual. Saya jual laptop punya kantor. Ini laptop diamanahkan atau boleh ngambil ini, boleh maling gitu ya, kita nggak tahu. Tapi kita harus harus memastikan namanya kepemilikan itu kecuali memang diwakilkan atau diamanahkan. Ya. Kecuali diwakilkan atau diamanahkan atau dikuasakan, itu boleh dijual bukan oleh pemiliknya langsung. Ya, bukan oleh pemiliknya langsung. Dalam istilah kita sang bahasanya banyak. Ya. Ada yang disebut agen. Kalau maklab bukan, ya kita sudah bahas ya. Maklab itu dia bukan wakil, bukan amanah, dan bukan dia menjual. Karena tugasnya maklab hanyalah mempertemukan antara penjual dan pembeli, yang transaksi pemilik dan yang membeli, gitu ya. Jadi kalau maklab itu nggak masuk dalam bahasan ini. Kalau ini adalah wakil atau yang diamanahkan atau yang dikuasakan, ini masuk ke dalam bahasan ini. Ya, masuk dalam bahasan ini. Nah, ini adalah syarat yang ketiga. Jadi barang harus dimiliki kecuali memang barang tersebut diamanahkan, barang tersebut diwakilkan, itu diperbolehkan. Dan ini memang harus kita ketahui. Ya, kembali lagi ada golabatuson, ada prasangka. Ini kayaknya nggak mungkin deh orang kayak gini punya barang kan gitu ya. Tiba-tiba ada yang datang gitu ya, jual barang yang nilainya nggak wajar, atau jual barang yang nggak wajar kalau kita melihat orangnya. Ya, pakaiannya, ya mohon maaf ya, pakaiannya lusuh, kemudian bawa handphone mahal, mau dijual, kira-kira gimana? Ya kan? Nah, yang seperti itu maka kita harus menelusuri ini punya siapa, kan gitu ya. Jangan-jangan barang boleh curian atau barang boleh temuan. Maka kembali lagi, meskipun barangnya ada, barangnya bernilai, tapi bukan barang yang dimiliki, atau bukan barang yang diamanahkan, atau bukan barang yang diwakilkan, maka meskipun transaksi terjadi itu tidak sah, jadi ya transaksinya. Yang keempat adalah barang bisa diserahkan. Barang bisa diserahkan. Jadi yang namanya transaksi jual beli, objek transaksinya itu harus bisa dilakukan serah terima. Ya. Saya jual burung, mana burungnya? Baru aja lepas. Itu ya. Saya jual ikan, mana? Tadi sih di kail saya, tapi kemudian lepas, gitu ya. Yang kayak gitu nggak sah. Gitu ya. Jadi tidak sah barang yang tidak bisa diserah terimakan. Gitu. Jadi
sebagai objek transaksi, maka barang yang diperjualbelikan harus bisa diserah terima. Nah, serah terima itu nggak harus bentuknya fisik yang kita lihat gitu ya. Tapi ada juga sekarang yang namanya kita jualan pulsa. Ya, orang beli pulsa itu ada serah terimanya nggak? Ya, ada tetap gitu. Karena kenapa? Kan kita bisa cek pulsa itu masuk ke nomor kita. Atau kita beli token listrik ya, itu juga kan ada serah terimanya. Ada sesuatu yang memang terlihat nyata, bisa diverifikasi bahwa itu ada serah terima, ada yang masuk, ada yang kita ambil, gitu kan manfaatnya. Jadi itu juga diperbolehkan, gitu ya. Jadi harus ada serah terima yang memang itu menjadi salah satu syarat sah dari jual beli. Ya, ini materinya panjang. Sebenarnya masih ada satu lagi, tapi ini juga panjang. Nah, ini panjang juga. Nah, daripada kepanjangan kita cukupkan dulu materinya sampai di sini. Ini kita simpen buat pertemuan berikutnya, yaitu pelaku transaksi. Insya Allah kita cukupkan dulu ya pertemuan kita untuk malam hari ini. Kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.